Assalamualaikum, hai semua. Di video kali ini aku berbagi resep kue tradisional klepon ubi ungu. Buatnya mudah, modalnya juga cukup ekonomis. Yuk kita buat sama-sama. Pertama aku akan kukus terlebih dahulu ubi ungunya. Ini aku pakai ubi ungu 500 gram berat bersihnya setelah dicuci dan dikupas. Ini dicuci bersih terlebih dahulu, kemudian masukkan ke dalam kukusan. Teman-teman yang salfok sama kukusannya, aku pakai panci tapi loyang dari Vicenza. Masukkan semua ubi ungu yang sudah dicuci bersih dan dikupas. Kemudian tutup dan masak sampai ubinya betul-betul lembut. Dan setelah kurang lebih 30 menit aku kukus, ini akan aku tes tusuk terlebih dahulu menggunakan garpu. Kalau ubinya sudah betul-betul lembut, langsung saja ubinya ditiriskan seperti ini. Untuk air kukusan ini tidak aku ganti, aku akan kukus kelapa. Ini kelapanya sudah aku taburi dengan garam ya teman-teman. Aku pakai setengah butir kelapa, ini dikukus kurang lebih selama 10 menit. Kalau sudah 10 menit silahkan diangkat dan dinginkan. Untuk ubinya tadi ini aku pindahkan ke mangkok yang lebih besar dan ubinya akan aku haluskan. Aku menggunakan penghalus kentang seperti ini. Kalau misalnya teman-teman nggak punya penghalus kentang seperti ini, teman-teman bisa pakai cobek untuk menghaluskannya atau cara apa saja yang dianggap paling mudah. Ini dihaluskan sampai betul-betul lembut ya. Kalau misalnya ada serabut-serabut itu boleh diangkat. Kalau sudah betul-betul lembut seperti ini, selanjutnya tambahkan 50 gram tepung beras. Kemudian setengah sendok teh garam dan 500 gram tepung ketan putih. Ini aku masukkan secara bertahap seperti ini. Selanjutnya tambahkan 450 ml air. Untuk airnya juga aku masukkan secara bertahap. Selanjutnya aduk hingga tercampur merata. Ini aku aduk terlebih dahulu menggunakan penghalus kentang tadi. Aduk sampai tercampur terlebih dahulu, nanti baru pakai tangan supaya nggak tabur-tabur ya teman-teman. Tepung ketannya ini aku masukkan semuanya 500 gram. Selanjutnya untuk airnya juga aku tambahkan semuanya 450 ml. Aduk-aduk lagi sampai betul-betul tercampur merata. Dan kalau sudah tercampur seperti ini, selanjutnya ini akan aku uleni pakai tangan supaya betul-betul merata. Kalau misalnya ada butiran-butiran yang belum halus, bisa dipencet langsung ya teman-teman pakai tangan. Ini diuleni sampai adonannya kalis dan bisa dibentuk. Jadi untuk tekstur adonannya itu tidak terlalu keras tapi juga tidak terlalu benyek ya. Untuk tekstur adonannya ini udah mulai kalis dan ini mau langsung aku bentuk. Kalau misalnya teman-teman ragu bisa dites dulu apa bisa dibentuk atau tidak. Dan ini untuk takarannya aku pakai cetakan kue talam yang kecil seperti ini supaya nanti besarnya sama rata. Jadi nggak ada yang kebesaran dan nggak ada yang kekecilan. Untuk besarannya sesuai selera aja ya teman-teman. Kalau misalnya mau pakai sendok takar yang 1 sendok makan juga boleh. Atau kalau mau lebih kecil lagi juga boleh. Adonannya dipipihkan seperti ini. Untuk tangannya aku olesi terlebih dahulu pakai minyak goreng supaya nggak lengket. Dan kalau udah dipipihkan seperti ini, masukkan potongan gula merah secukupnya. Gulanya juga boleh diiris ya, nggak harus dipotong-potong seperti ini. Kemudian ditutup dan ditekan-tekan seperti ini. Pastikan tidak ada yang bocor ya teman-teman. Dan selanjutnya tinggal dipulung sampai tekstur di bagian permukaannya halus dan betul-betul bulat ya. Hasilnya jadi seperti ini. Selanjutnya taruh di piring yang sudah ditaburi dengan tepung terigu supaya nggak lengket nanti. Kemudian kita akan bulatkan lagi untuk kuenya. Ambil lagi adonan secukupnya. Oh ya, ini aku pakai tangan dan nggak pakai sarung tangan supaya lebih mudah ya teman-teman. Yang penting tangannya harus dipastikan betul-betul sudah dicuci bersih ya. Lanjut membuat kue sampai selesai. Sambil mulai membulatkan kue, ini aku sudah panaskan air dan sudah mendidih. Jadi kalau udah dapat sebagian langsung aja ini akan aku rebus. Dan ini aku beri 1 lembar daun pandan supaya airnya wangi. Masukkan kue klepon ke dalam rebusan air yang sudah mendidih. Ini aku masukkan sebagian yang sudah aku pulung ya teman-teman. Jadi kenapa kita pulungnya sebagian-sebagian dan langsung direbus supaya nggak rentan pecah, karena kalau kelamaan dan apalagi sampai ditimpa-timpa ini sangat rentan sekali untuk bocor. Selanjutnya rebus sampai kue kleponnya mengambang, bisa diaduk sesekali seperti ini. Kemudian biarkan hingga kuenya betul-betul mengambang keseluruhan. Jadi nggak perlu lama-lama ya teman-teman. Kalau udah ngambang seperti ini semuanya, langsung aja diangkat pakai saringan. Dan langsung ditaruh di atas kelapa parut yang tadi sudah dingin. Kemudian dibaluri menggunakan kelapa parut seperti ini sampai tercampur merata dan semuanya terbaluri kelapa parut. Lanjut letakkan di piring saji. Kemudian lakukan hal ini sampai selesai. Dan ini semua kuenya udah jadi. Ada sebagian yang nggak aku taruh di piring seperti ini. Masih panas ya teman-teman dan
nggak rekomendasi untuk ditimpa terlalu tinggi seperti ini karena ternyata pas aku periksa di bagian bawahnya ada kuenya yang penyet. Ini kuenya itu lembut, kelihatannya enak banget. Langsung aja yuk kita cobain. Bismillah. Masya Allah, ini lumer banget di bagian dalamnya. Kemudian kuenya ini kenyal dan juga lembut banget. Menurut aku adonannya ini pas banget. Pokoknya recommended. Selamat mencoba ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.